Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang cooperative learning. Apa sih itu cooperative learning? Simak video ini dengan baik. Kita akan masuk pada definisi cooperative learning secara umum. Cooperative learning terdiri dari dua kata, yaitu kooperatif dan juga learning, yang artinya kerjasama dan belajar. Jadi cooperative learning adalah belajar melalui kegiatan bersama. Di dalamnya, peserta didik akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang kemudian akan ada diskusi, saling tukar-menukar informasi, dan bahkan tutor sebaya atau yang pandai mengajari yang lemah. Adapun pengertian cooperative learning menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Robert, dia mengemukakan bahwa cooperative learning adalah di mana peserta didik akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil kemudian mempelajari bahan ajar. Kemudian menurut Davidson dan Kroll, mereka mengemukakan bahwa cooperative learning artinya bahwa peserta didik belajar secara bersama-sama, memecahkan suatu masalah secara kolaboratif dan juga saling menukar ide. Kemudian menurut Johnson, dia mengemukakan bahwa cooperative learning di mana seseorang mengerjakan sesuatu dengan yang lainnya secara bersama-sama, kemudian hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam mengaplikasikan model cooperative learning ini ada beberapa fase atau langkah-langkah yang perlu untuk diperhatikan dan dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama penyampaian tujuan pembelajaran dan juga motivasi. Hal ini dilakukan oleh guru di kelas. Ketika masuk, guru memaparkan atau menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan juga memotivasi para peserta didik agar mereka dapat belajar dengan baik. Kemudian yang kedua adalah penyampaian informasi. Hal ini dapat dilakukan oleh guru melalui demonstrasi maupun memberikan bahan ajar kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah mengorganisasikan para peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kooperatif. Kemudian yang keempat adalah melakukan bimbingan dalam bekerja dalam kelompok kooperatif tersebut. Kemudian yang kelima adalah melakukan evaluasi. Hal ini dapat dilakukan oleh guru melalui penentuan misalnya tugas maupun mempresentasikan hasil mereka masing-masing kelompok di depan kelas. Kemudian yang keenam yaitu memberikan penghargaan, memberikan reward atas hasil kerja mereka yang baik. Kita masuk pada implementasi dari cooperative learning. Ada beberapa model pembelajaran yang dapat kita implementasikan seperti Student Team Achievement Division, di mana siswa akan dibagi dalam kelompok kecil, kemudian saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi, dan juga saling membantu dalam memahami suatu materi. Ya, kemudian ada group investigation, kemudian ada juga think pair share. Ya, jadi di mana kan ada soal-soal yang diberikan kepada kelompok-kelompok, kemudian dalam kelompok mereka akan berdiskusi dan memecahkan masalah tersebut, dan guru akan mengumpulkan jawaban dari setiap kelompok. Nah, pada model pembelajaran STAD ini sudah diterapkan pada tingkat SMA kelas 10 di Bulukumba, di mana mereka dalam kelompok kecil membuat sebuah kalimat sederhana. Nah, selain itu, ini juga diterapkan pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Patimura, Universitas Pendidikan Bahasa Jerman, pada mata kuliah strukturen A2.1, di mana peserta didik, mahasiswa di sini dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian ada tutor sebaya, di mana seseorang mengajari atau membantu teman yang lainnya yang tidak mengerti materi yang dipelajari. Dari penjelasan tentang cooperative learning ini dapat saya simpulkan bahwa cooperative learning adalah pembelajaran di mana siswa akan dibagi dalam kelompok kecil untuk saling bertukar pikiran, saling bertukar ide, dan memecahkan masalah secara kooperatif. Kemudian dapat saya simpulkan juga bahwa pembelajaran dengan model cooperative learning ini perlu untuk kita pelajari agar pembelajaran di kelas semakin menyenangkan, tentunya tidak membosankan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Cus!